semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemi Nur Angela dengan NIM 1802180 dari kelas 6B PGSD. Di sini saya akan sedikit mereview mata kuliah perencanaan pembelajaran di sekolah dasar dari pertemuan 1 sampai 7 pertemuan. Nah, yang diampu oleh Bunda Gia Nikawanti SPSI MPD. Nah, perencanaan itu apa sih? Nah, perencanaan itu suatu patokan untuk menjadikan mudah manajer supaya tercapainya sebuah tujuan. Membuat strategi untuk mencapai tujuan tersebut dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi belajar. Berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Nah, mengajar sebagai suatu rangkaian kegiatan penyampaian bahan pelajaran kepada murid agar dapat menerima, menanggapi, menguasai, dan mengembangkan bahan pelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan proses yang diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu, baik berupa penyusunan materi pengajaran, penggunaan media, maupun model-model pembelajaran lainnya yang dimaksudkan agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Nah, tadi itu sudah dibahas perencanaannya. Sekarang tujuannya. Tujuannya itu untuk tercapainya perubahan perilaku dan kompetensi pada siswa ya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Agar siswa itu memiliki perubahan perilaku atau kompetensi gitu ya, yang dimiliki pada siswa gitu ya, setelah mengikuti kegiatan belajar tadi. Nah, fungsinya itu apa sih perencanaan pembelajaran itu? Nah, yang pertama itu untuk mengorganisir pembelajaran, yaitu proses mengelola seluruh aspek yang terkait dengan pembelajaran agar tertata secara teratur, logis dan sistematis untuk memudahkan melakukan proses dan pencapaian hasil pembelajaran secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya yang kedua ada berpikir lebih kreatif gitu ya. Nah, kenapa kita harus berpikir dengan kreatif gitu? Agar mengembangkan apa yang harus dilakukan siswa, yaitu melalui perencanaan proses pembelajaran yang dapat dirancang secara kreatif inovatif. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak dikesankan gitu sebagai suatu proses yang monoton, agar siswa juga asik gitu dengan belajar. Nah, yang ketiga yaitu menetapkan sarana dan fasilitas untuk mendukung pembelajaran, yaitu melalui perencanaan sarana dan fasilitas yang mendukung gitu, yang diperlukan akan mudah didefinisikan gitu ya, dan bagaimana mengelolanya gitu sehingga sarana dan fasilitas yang dibutuhkan itu dapat terpenuhi dan menunjang terjadinya proses pembelajaran yang lebih efektif. Yang terakhir itu ada merancang program untuk mengakomodasikan kebutuhan siswa secara lebih spesifik, yaitu melalui perencanaan. Nah, hal-hal penting yang terkait dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi yang dimiliki siswa gitu ya akan teridentifikasikan gitu dan merencanakan tindakan yang dianggap tepat untuk meresponnya. Nah, perencanaan pembelajaran sangat penting bagi setiap orang dalam melakukan kegiatan. Perencanaan penting mencapai suatu keinginan dalam belajar. Nah, di sini ada 10 manfaat perencanaan pembelajaran. Yang pertama, melihat prediksi. Yang kedua, memecahkan masalah. Yang ketiga, pembelajaran sistematis. Yang keempat, sumber pembelajaran yang tepat. Yang kelima, pola dasar mengatur tugas. Yang keenam, pedoman kerja. Yang ketujuh, penyusunan data. Yang kedelapan, menghemat waktu. Yang kesembilan, alat ukur efektivitas. Yang ke-10 yang terakhir nih, petunjuk arah dalam belajar. Seperti itu. Nah, di sini sekarang kita bahas prinsip-prinsipnya. Di sini ada 2 prinsip gitu, ada prinsip-prinsip pembelajaran dan ada prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang pertama kita bahas dulu prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, di sini ada prinsip keterlibatan siswa secara aktif, lanjut prinsip kontekstual,
ada prinsip keragaman media dan sumber belajar, terus prinsip pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, dan prinsip pembiasaan. Nah, sedangkan di prinsip pembelajaran yang mendidik itu ada peserta didik itu mencari tahu gitu, sumber belajar yang bervariasi, menggunakan pendekatan proses dan ilmiah, berbasis kompetensi, terpadu pembelajaran dengan jawaban multi dimensi gitu, dimensi. Pembelajaran dengan keterampilan aplikatif, seimbang antara keterampilan fisik dan mental. Nah, di sini juga saya akan membahas model-model perencanaan pembelajaran. Di sini ada beberapa model. Yang pertama, model Performance Based Teacher Education atau bisa disingkat dengan PBTE. Yang kedua ada model Ditch, Carey, and Carey. Nah, terus yang selanjutnya ada model perencanaan pembelajaran sistematis, terus model perencanaan pembelajaran dapis, dan model DPSI gitu kan, DPSI PK, atau bisa kita sebut yaitu model desain sistem instruksional berorientasi pencapaian kompetensi. Nah, selanjutnya yaitu ada model Assure gitu kan ya. Nah, kenapa sih model ini disebut model Assure gitu? Karena di dalam model ini terdiri gitu atas 6 langkah kegiatan, yaitu analisis learners, stage standar, objektif, terus select strategis, teknologi, media and material, dan ada utilize teknologi, media dan material, terus ada require linear participant. Yang keenam yaitu yang terakhir evaluator dan revise. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga yang pastinya bakal ada yang namanya ruang lingkup perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran merupakan satu tahapan dalam proses belajar mengajar. Perencanaan menjadi sangat penting karena dapat berfungsi sebagai dasar, pemandu, alat kontrol, dan arah pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang baik akan melahirkan proses pembelajaran yang baik pula. Secara sistematis, perencanaan pembelajaran mencakup kegiatan yang memutuskan tujuan pembelajaran, memutuskan isi atau materi pembelajaran yang harus dipelajari, memutuskan kegiatan belajar, dan memutuskan sumber belajar atau media pembelajaran yang akan digunakan serta memutuskan evaluasi pembelajaran. Untuk itu, perencanaan pembelajaran merupakan kegiatan penting dalam pembelajaran sehingga pembelajaran harus didesain secara sistematis dalam merumuskan tujuan, bagaimana karakteristik siswa-siswanya, bagaimana menentukan metodenya, bagaimana menentukan topiknya, dan bagaimana cara mengevaluasinya. Nah, di sini tuh siapa juga gitu bisa merencanakan pembelajaran gitu kan ya. Tetapi kan kalau misalkan kita belajarnya di sekolah gitu, pembelajaran ini direncanakan di sekolah, itu tentu saja hanya bisa dilakukan oleh seorang guru atau pendidik gitu kan. Nah, kalau untuk di rumah itu bisa oleh orang tuanya, atau bahkan kita bisa melakukan dengan saudara-saudaranya gitu kan. Kalau misalkan di rumah, maka perencanaan pembelajaran ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.